العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kembali kita kepada kajian rutin kita tentang ma'rifatul halal wal haram fil Islam, yaitu mengenal halal dan haram di dalam agama yang kita cintai, yaitu Islam. Kita memulai kajian kita ini dengan membahas kaedah-kaedah umum tentang halal dan haram, yaitu ada 10 atau 11 kaedah, yang mana kaedah umum ini nanti memberikan kepada kita map atau peta umum tentang halal dan haram di dalam agama kita, yang mana kaedah-kaedah ini dirumuskan oleh para ulama-ulama kita, yang mereka rumuskan dan mereka sadur dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjasa kepada kita, telah menyimpulkan dalam kaedah-kaedah umum hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam syariat, sehingga memudahkan kita untuk mengenal apa yang menjadi rincian-rincian apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah terhadap kita. Kaedah yang pertama kemarin adalah al-asya al-aslu fil asya'i al-ibahah, bahwa pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya adalah halal dan boleh. Ini adalah pada prinsip dan merupakan kaedah umum. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di atas bumi, di dalam air, apakah itu berupa benda-benda atau berupa manfaat. Karena kadang-kadang kita tidak bendanya yang kita tuju, tetapi manfaatnya. Kadang-kadang bendanya yang kita tuju, maka semuanya itu adalah ciptaan Allah. Barang itu adalah ciptaan Allah. Kemudian barang itu bermanfaat untuk sesuatu, manfaat itu pun adalah ciptaan Allah. Sebab itu adalah ciptaan Allah. Kemudian sebab itu bisa berakibat, akibatnya itu juga ciptaan Allah. Umpamanya kita diingatkan di hari-hari tasyrik atau hari Zulhijjah ini, bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail dengan pisau, padahal pisau itu kan besi itu Allah yang menciptakan, dan kalau ditajamkan maka dia berakibat memotong sesuatu atau melukai. Pisau itu sebab, kemudian dia bisa memotong dan melukai, itu akibat. Sebab dan akibat kedua-duanya Allah yang menciptakan. Maka di dalam kisah Ibrahim itu pelajaran yang sangat luar biasa untuk menanamkan kepada kita sebuah keyakinan yang tak boleh ragu, bahwa tidak ada sesuatu pun yang berlaku dalam kehidupan ini kecuali atas kehendak Allah. Sekalipun kita mengetahui bahwa sesuatu pisau melukai, senjata tajam bisa membunuh, tapi kalau Allah tidak berkehendak, api adalah sebab
terbakar adalah akibat. Api itu yang menciptakan Allah. Terbakar juga yang menciptakannya adalah Allah. Begitulah Bapak Ibu sekalian, maka semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaedah ini segala sesuatu, benda dan juga manfaatnya itu semuanya Allah menciptakan. Kemudian ketika Allah menciptakan untuk kita, maka ketika Allah menciptakannya, kemudian Allah katakan semuanya Allah ciptakan untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu semua yang ada di muka bumi, baik berupa benda atau manfaatnya. Maka dari ayat ini dan juga ayat-ayat semisalnya, ulama merumuskan bahwa berarti seluruh yang Allah ciptakan untuk kita pada prinsipnya adalah halal, dan pada prinsipnya boleh kita manfaatkan dan tidak keluar daripada kaedah ini, dan tidak boleh kita kecualikan. Ini Pak ya, tidak boleh kita kecualikan sesuatu pun dari kaedah ini kecuali apabila ada dalil yang sahih dalam Al-Quran atau hadis-hadis sahih ataupun yang mutawatir, kemudian sharih, jelas, tegas menunjukkan bahawa sesuatu itu haram, keluar daripada kaedah itu. Maka dari kaedah ini Bapak Ibu sekalian, ruang lingkup yang halal dalam kehidupan kita sangat luas sekali, sedangkan ruang lingkup yang haram itu adalah sempit, sedikit. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa agama kita ini adalah agama yang lapang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dan mengancam orang-orang yang berani-berani mengharam-haramkan sesuatu sembarangan. Maka apa kata Allah? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakan hai Muhammad, kalau sudah pakai kul ayat itu ketegasan dari Allah yang luar biasa. Maka katakan hai Muhammad kepada umatmu, orang-orang yang sembarang-sembarang itu, man harrama zinatallah, siapa yang berani-berani mengharam-haramkan nikmat yang telah Allah berikan, zinatallahi allati akhraja li'ibadihi, yang telah Allah karuniakan untuk hamba-hambanya, dan rezeki-rezeki yang baik. Bapak Ibu sekalian, kenapa turun ayat ini? Kenapa Allah tegur? Berarti apa? Ada manusia di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, apakah dia tidak beriman? Atau mungkin ada orang yang beriman tetapi salah di dalam menjalankan agama ini, hobinya mengharam-haramkan. Hobinya artinya sehingga orang kalau mendengar dari mulutnya, agama ini sangat sempit sekali. Jadi kalau orang mendengar apanya, seolah-olah agama ini haram aja isinya. Ini berbahaya ya. Bapak Ibu, kalau ada orang ketika berbicara tentang agama, lalu kesan orang ketika mendengar penjelasannya, agama ini larangan aja isinya, haram aja isinya. Ini orang Bapak Ibu sekalian telah menyempitkan sesuatu yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khawatir kita orang seperti ini termasuk orang-orang yang menghalang orang untuk memeluk agama atau memilih Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali kaedah ini. Yang kedua, saya sudah bahas kaedah ini cuma mengingatkan kepada kita. Kemudian di dalam ini masalah yang diberikan Allah kepada kita, tetapi dalam masalah
hal-hal yang dibebankan Allah kepada kita. Jadi kalau yang Allah berikan kepada kita itu prinsipnya halal, berarti boleh. Tetapi hal yang dibebankan oleh Allah kepada kita, beban, itu pada prinsipnya haram, kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Kan hebat agama kita itu kan. Jadi dalam beban pada prinsipnya tak boleh. Maka apa? Ibadah-ibadah itu tak boleh kita buat-buat. Maka prinsipnya haram hukumnya membuat ibadah, kecuali ada syariatnya, ada dalil yang sahih, yang sharih, yang tegas mensyariatkan ibadah itu, baru kita laksanakan. Karena kepengennya Allah apa? Tidak membebankan kita. Karena manusia ini Bapak Ibu, kalau terbebani dengan sesuatu, dia itu merasa berat dengan beban itu. Maka di dalam masalah beban, bagaimana prinsip agama kita? Jangan kamu membebankan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah. Berarti dalam ibadah, hal-hal yang bersifat mahdha itu sempit. Berarti apa? Yang lapang itu subhanallah. Itulah sebabnya yang wajib itu Bapak Ibu sedikit cuma. Ya kan? Cuman kalau kita ingin memperbanyak, tinggal yang sunat-sunat. Dan yang wajib-wajib itu sedikit. Bahkan ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya amalan yang kalau saya amalkan saya masuk surga." Bayangkan berapa perkara yang Rasulullah sebutkan. Rasulullah sebutkan cuma rukun Islam yang 5 itu. Pertama, kamu syahadat. Yang kedua, kamu tegakkan solat 5 waktu. Kemudian setiap tahun kamu puasa Ramadan. Kemudian kamu membayar zakat. Kemudian kamu haji ke Baitullah kalau kamu sanggup. Itu saja. Jadi dia bertanya lagi. Bingung dikiranya Islam ini banyak sekali bebannya. Ya Rasulullah, itu saja. Kalau saya amalkan itu saya masuk surga? Apa kata Rasulullah? Iya, kalau itu kamu amalkan dan itu kamu masuk surga. Tidak ada yang lain lagi? Tidak ada. Itu kata Rasulullah. Illa anta tatawwa. Kecuali kamu mengamalkannya secara sukarela. Itulah yang sunat. Berarti yang wajib dikit sekali. Masya Allah. Jadi kalau beban yang dibebankan Allah kepada kita, pada prinsipnya sedikit. Yang wajib-wajib itu kan, yang beban itu kan yang wajib-wajib. Kalau yang sunat itu kan kita diberi pilihan. Boleh melaksanakan. Kalau kita laksanakan berpahala, tak kita laksanakan tak berdosa kita. Seperti 2 rakaat solat fajar itu. Ya kita mau laksanakan, cari pahala. Kalau tidak, Allah takkan kita bebankan dosa. Puasa sunat begitu juga. Kalau kita puasa hanya Ramadan saja, cukup sebagai modal kita masuk surga. Kecuali kita ingin mencari yang sunat-sunat. Karena yang sunat-sunat itu juga dianjurkan, cuma dianjurkan. Untuk apa? Supaya di situ hamba berlomba untuk mencapai cintanya Allah. Maka dalam satu hadis qudsi, semakin banyak seorang hamba itu mengamalkan hal-hal yang sunat, maka Allah semakin cinta dan semakin dekat kepadanya. Tetapi untuk Bapak Ibu syarat untuk surga, yang wajib-wajib cukup itu. Bahkan seorang perempuan, apa kata Rasulullah? Seorang perempuan yang menjadi istri, itu dia diberikan, dalam hadis yang sahih, diberikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, disuruh oleh Allah nanti dia memilih pintu surga di mana saja dia mau masuk. Silakan masuk. Cuma syaratnya apa? Yang pertama, dia sholat 5 waktu. Yang kedua, setelah semua itu dia puasa Ramadan. Yang ketiga adalah mentaati suami. Ini saja yang dilakukannya. Ada 4 disebut Rasulullah. Dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Setelah itu dia menjaga diri daripada hal-hal yang diharamkan. Tidak selingkuh kalau bahasa kita sekarang.
kemudian dia taat kepada suami. Kalau itu aja dilakukannya, maka dia nanti akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Masya Allah. Itu mana zakat Pak Ustaz? Zakat itu kan kewajiban suami, ya enggak? Itu mana haji Pak Ustaz? Haji itu wajib bagi perempuan kalau suami mengizinkan. Berarti dikit sekali. Taat kepada suami, solat 5 waktu, puasa. Masya Allah, kewajiban itu dikit sekali Bapak Ibu. Masuk surga itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, padahal di dalam hal-hal untuk hal yang diberikan Allah luas sekali, manfaatkan, makan, minum. Prinsipnya semuanya halal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah ibadah sempit, di dalam masalah muamalah dan memanfaatkan semua yang diberikan Allah kepada kita, itu sangat lapang sekali. Baik itu yang berhubungan Bapak Ibu dengan makanan, dengan minuman, dengan pakaian. Maka pakaian jangan sembarang-sembarang. Apa hukum pakai batik? Haram. Itu auzubillah itu. Ada dalam Al-Quran itu batik, dalam sunnah bahwa pakai batik haram, ada. Karena ada orang yang ekstrim, inilah pakaian Rasulullah, ya kan? Maka selain pakaian ini, karena pakai celana, celana ini pakaian orang kafir katanya. Astagfirullahaladzim. Jadi pakaian agama Islam itu jubah. Siapa yang bilang jubah? Ada nas Quran dan nas hadis mengatakan bahwa kain yang halal itu jubah. Quran yang diatur itu menutup aurat. Yang diharamkan itu hanya membuka aurat. Setelah itu apa jenis pakaiannya? Ya ada. Kalau perempuan tak ada larangan, pokoknya menutup aurat. Kalau lelaki cuma dia dilarang memakai sutra. Selain sutra pakailah. Mau batik namanya, mau koko namanya, mau baju takwa namanya, mau jubah. Kan kadang-kadang saya sendiri Bapak Ibu pernah ada orang kan dia bersorban, dia berjubah. Saya pakai celana. Pegangnya celana. Ya akhi katanya, ini haram. Celana haram. Astagfirullah Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Kaidah yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah bahwa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu adalah murni hak Allah. Wewenang Allah. Hati-hati. Jadi kaidah pertama, semua sesuatu dan manfaatnya itu hukumnya halal, kecuali ada pengecualian dari nas dalil yang sharih dan sahih. Kedua, bahwa hak mutlak dalam mengharamkan dan menghalalkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk sehebat apapun dia, siapapun dia, maka tak berhak menghalalkan dan tak berhak mengharamkan. Nabi bagaimana Pak Ustaz? Rasul, sampai Nabi pun Rasul tak berhak menghalalkan, mengharamkan sesuatu. Ulama tak berhak. Jangankan ulama, Nabi aja menghalalkan, mengharamkan. Penguasa berhak menghalalkan, mengharamkan sesuatu? Tidak berhak menghalalkan, mengharamkan sesuatu. Lembaga berhak menghalalkan, mengharamkan sesuatu? Dalam Islam tidak. Maka tidak ada hak bagi siapapun dan siapapun dia menghalalkan dan mengharamkan. Kenapa? Karena hak mutlak. Menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu adalah itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kenapa dia merupakan hak mutlak? Karena ya pertama sekali Bapak Ibu sekalian, Allah yang menciptakan segala-galanya. Di segala di dunia ini, selain dia kan makhluk, dan makhluk itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia pemilik seluruhnya. Jadi dia yang menciptakan, dia memiliki, kemudian dia yang mengatur semuanya, dan dia memberi nikmat semuanya. Maka dia apa?
dia yang berhak untuk mengatur, dia berhak menghalalkan, dan dia berhak mengharamkan. Ini Bapak Ibu sekalian menggambarkan kepada kita bahwa orang yang ingin mencoba-coba sembarang menghalalkan dan mengharamkan, itu adalah seolah-olah dia menyaingi Allah. Ini berbahaya ini. Maka ini Bapak Ibu sifat kesombongan yang luar biasa. Ini manusia itu sudah dekat-dekat dengan Fir'aun ini. Tinggal dia mengatakan seterang-terang saya Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu hanya hak Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali, tidak kurang daripada 5 kali, Allah menegaskan inil hukmu illa lillah. Itu kata Allah dalam Al-Quran, bahwa tidak ada yang berhak menghukum itu kecuali Allah. Salah satu bentuk hukum itu apa? Menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, para ulama ya, hati-hati sekali. Jadi kalau tidak dalam suatu perkara, ditanya dia ini apa hukumnya, dalam perbuatankah, amalankah, dalam sesuatu benda sesuatu, ini halal syekh atau haram, mereka hati-hati sekali menyebut ini haram, ini halal. Itu hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang maka mereka itu tradisi ulama, kalau kita baca dalam buku-buku mereka, kalau sesuatu itu dalilnya tidak sahih dan tidak sahih, menghindar mereka dari menyebut ini haram, ini haram, ini haram. Itu menghindar mereka. Paling-paling mereka, kalau mereka dalam ijtihad dan mereka tidak temukan dalil yang tegas mengharamkan sesuatu, mereka hanya bilang, duh saya tidak kepengen kamu melakukannya, saya tidak menginginkan itu kamu lakukan, saya membenci itu. Tapi menyebut haram, itu berat sekali dalam timbangan ulama. Ibu sekalian, kalau ada orang haram-haram itu mudah itu mulutnya, itu menunjukkan bahwa dia akalnya kurang itu. Kalau ulama itu Bapak Ibu tidak sembarang, apalagi dalam hal-hal masalah-masalah muamalah Bapak Ibu ya, di zaman-zaman kontemporer ini, yang kadang-kadang untuk menilai satu muamalah itu pelik sekali, kena rumit. Tiba-tiba ada orang tanya haram, GoFood haram, ini haram, ini haram. Asal ditanya haram aja isinya. Seharusnya kan dia bilang, kalaupun dia sudah melihat apa, tapi untuk mengharamkan karena tidak ada nas. Memang ada nas, GoFood haram gitu ada. Kan ijtihad semua kan. Dia berusaha, ini GoFood ini, ya kan, dikiaskan kemana ini? Ini akadnya, artinya dia ijtihad, kesungguhan dia berusaha. Tetapi itu belum pasti. Kemudian mudah-mudahan maka seharusnya kalau dia umpamanya melihat ada syubhat di sana maka tiru ulama. Maka ulama apa? Kalau saya tidak tenang hati saya melakukannya. Akan itu kan? Karena kata-kata haram itu berat Bapak Ibu. Kalau sudah haram itu Allah. Itulah sebabnya ulama-ulama yang berfatwa hukum halal, haram, wajib, sunat, itu Bapak Ibu sekalian diistilahkan oleh Ibnu Qayyim, dan bahkan Ibnu Qayyim mengarang sebuah buku dalam hal itu, dan buku itu buku terhebat sebagai rambu-rambu bagi para ulama dalam berfatwa. Apa istilah Ibnu Qayyim? Orang mengatakan hal haram itu namanya al-muwaqqi'in an rabbil alamin. Orang yang menandatangani atas nama Allah. Jadi kalau ditanya apa hukumnya nih Ustaz? Haram, berarti dia tanda tangan atas nama Allah. Kalau bahasa kita tuh Allah haram. Masya Allah. Menisbatkan sesuatu kepada Allah gampang saja dia. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah mewanti-wanti.
Allah marah dan mengancam orang sembarangan mengatakan halal haram. Apalagi Bapak Ibu sekalian ya, seperti sekarang ini kan banyak pembicaraan karena berkembangnya muamalah seperti begini sekarang. Kita kaji dulu dalam buku-buku fikih, ada hukum dia sebenarnya seperti jual beli. Jual beli itu kan ada sirat namanya, ijab qabul. Baru dan itu rukun di dalam jual beli. Rukun itu Pak. Dalam jual beli. Kemudian Bapak Ibu, masalah ijab dan qabul dalam rukun dalam jual beli yang dijelaskan oleh ulama itu kena mengambil daripada makna-makna yang ada di dalam Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana bentuknya ijab kabul itu? Ijab kabul itu bentuknya, saya beli, saya jual, saya beli. Sekarang Bapak Ibu sekalian, itu rukun itu. Tidak saya jual beli kalau tidak ada rukunnya. Ada Bapak Ibu sekalian kalau jual beli sekarang pakai sigat ijab kabul itu? Bapak Ibu ke mall-mall ada pakai ijab kabul enggak? Setiap beli barang, saya jual, saya beli ya, saya jual, saya beli, saya jual. Kasirnya tidak mengerti apa itu ijab kabul. Berarti tidak sah semua jual beli kita. Ini kan masalah seperti ini. Dalam hal Bapak Ibu sekalian, maka muncul fatwa ulama namanya bai'ul mu'atat. Bahwa rukun ijab kabul itu kenapa adanya? Adanya adalah menunjukkan karena untuk memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Gitu. Hai orang-orang beriman, jangan kamu memakan harta sesama kamu secara batil kecuali kamu mendapatkan mengambil harta saudaramu dengan jalan berdagang, jual beli. Dan jual beli itu harus antaradin, yaitu suka sama suka. Sekarang untuk suka sama suka itu maka perlu ada ijab kabul. Saya beli, saya terima. Tapi apakah harus begitu untuk menunjukkan bahwa itu suka sama suka? Maka ada namanya apa? Kata para ulama bai'ul mu'atat. Jadi yang dituju itu bukan siratnya, saya beli, saya jual, bukan itu yang dituju, tetapi ridho, saling suka sama suka. Sekarang bagaimana suka sama suka? Kasih uang, ambil barang, itu sudah suka. Sebab kalau dia tidak suka sama suka, enggak diulurkannya uangnya. Yang satu tidak akan memberikan barangnya. Sehingga apa? Ulama sekarang semuanya ulama. Kalau dulu masih ada khilaf, sekarang Bapak Ibu terjadi perubahan daripada ya budaya hidup, kemudian juga banyaknya persoalan hidup, kemudian juga kultur masyarakat. Maka sekarang Bapak Ibu kalau sempat jual beli, tidak ada orang jual kita, apalagi di mall-mall itu. Sehingga apa? Ulama berfatwa jual beli mu'atat. Mu'atat itu apa? Kau kasih uang, kau terima barang. Kalau itu sudah berlaku, maka itu sudah sah sebagai jual beli. Maka bai'ul mu'atat itu sah. Itu fatwa seluruh ulama. Dahulu masih ada khilaf. Bapak Ibu sekalian, juga di dalam masalah sekarang kan banyak dijelaskan orang mengkritik jual beli murabahah di bank-bank syariah. Karena jual beli murabahah itu artinya apa? Jual beli murabahah yang namanya jual beli, kamu harus menjual barang yang sudah kamu miliki. Barang yang sudah kamu, sekarang kan dalam kata Rasulullah, barang yang kamu miliki, kemudian kamu tidak boleh menjual sesuatu yang belum di dalam genggamanmu. Maka tidak sah jual beli sebelum kita genggam barang itu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini kan kultur manusia ini berkembang ini. Sekarang apa yang dimaksud dengan menggenggam itu? Maka harus di tangan kita begini semuanya barang, baru kita jual. Bisa sekarang itu dengan jual beli online.
Susah sekali hidup umat Islam zaman sekarang ini. Karena jual beli sekarang. Dari situ opor sini, dari sini opor sini, dari sini opor. Kadang-kadang yang menjual tak pernah lihat barangnya. Apalagi Rasulullah kata tidak sah jual beli sebelum kamu genggam. Maka Bapak Ibu sekalian, ulama membahas apa ini maksud dengan menggenggam. Apa ini maksud bahwa apa? Barang itu sudah. Sekarang kadang ada nanti Bapak Ibu ditanya orang, gimana ini hukumnya Pak Ustaz? Mari lihatnya, bagaimana bentuk masalahnya begini. Kalau tidak digenggam ya tidak sah, maka itu haram. Berfatwa haram-haram seperti itu yang hati-hati. Seharusnya kalau seandainya pun dia melihat bahwa belum digenggam barangnya, belum diapa, ya saya tidak tenang melihat muamalah seperti itu. Minimal gitu, jangan langsung haram. Bapak Ibu sekalian, kalau begitu kita nanti sempit semuanya, maka agama kita ini Bapak Ibu sekalian orang akan membencinya. Padahal dalam prinsip umum di dalam Bapak Ibu sekalian Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah, pada prinsipnya segala sesuatu itu adalah boleh dan halal, termasuklah di dalam muamalah. Maka ada salah satu contoh ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini praktek daripada seorang sahabat bahwa para prinsipnya semuanya halal itu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu dia mengatakan dalam sebuah hadis, kunna na'zil wal Qur'an yanzil falau kana syai'un yunha anhu lanaha anhul Qur'an. Jadi ini sikap dia, ini mohon maaf. Jadi ada namanya sesuatu namanya azal. Azal itu Bapak Ibu, kalau seandainya ada pasangan suami istri tidak mau punya anak, ya kan? Tidak kepengen punya anak, sehingga apa? Sehingga ketika dia berhubungan, maka si laki-laki mengeluarkan maninya di luar. Jadi dia tidak masukkan, khawatir nanti istrinya hamil. Ya barangkali banyak pertimbangan. Barangkali karena anak yang baru lahir masih kecil, perlu menyusu, perlu mendapat perhatian. Sehingga apa? Ketika dia berhubungan dengan istrinya, maka dia tidak kepengen hamil istrinya, maka dia, ini salah satu Bapak Ibu cara KB. Ya di zaman dahulu namanya al-azal. Si laki-laki tidak memasukkan maninya kepada perempuan. Maka apa kata Jabir? Kunna na'zil. Kami melakukan azal. Dan Quran ketika itu sedang turun. Artinya di zaman Rasulullah. Dan kami melakukan azal, Rasulullah SAW ketika itu hidup. Dan Rasulullah ada dan Quran mesti turun. Tetapi kami melaksanakannya. Kenapa dia laksanakan? Mengambil kaidah tadi. Pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh. Kecuali ada larangan. Maka dia katakan apa? Kalaulah seandainya dilarang perbuatan azal itu, maka pasti ada ayat Al-Quran yang turun melarang kami untuk melakukannya. Berarti bagaimana praktek oleh para sahabat dalam melakukan dan tindak tanduk mereka, perbuatan mereka sehari-hari dalam memegang kaidah pada prinsipnya segala sesuatu itu adalah halal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam kaidah kedua bahwa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu adalah hak Allah. Maka mereka tidak berhak untuk menghalalkan sesuatu dan tidak berhak untuk mengharamkan sesuatu. Dan ini bagaimana prakteknya oleh sahabat, subhanallah. Maka agama bagi mereka itu luas sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi datang orang-orang yang Bapak Ibu sekalian menyempitkan agama ini. Sehingga apa? Agama ini serem. Kenapa? Karena sudah dia ambil hak Allah itu tadi. Menghalalkan, mengharamkan apa kata dia saja. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, yang sudah hal yang minal ma'lum minad dini bid darurah, sesuatu Bapak Ibu sekalian yang sudah maklum itu maksudnya apa? Diketahui orang banyak, semua orang tahu bahwa hukumnya umpamanya salat wajib. Tiba-tiba Bapak Ibu ada aja orang yang membahas-bahasnya. Salat wajib itu bukan 5 waktu, 3 waktu apa. Ini Bapak Ibu ini sudah keterlaluan ini ya.
Karena ingin apa? Kadang-kadang macam-macam, ingin tampil beda, ingin membuat-buat, ingin ngacau-ngacau agama, ingin Bapak Ibu sekalian, ya kepentingan-kepentingan Allahu a'lam. Namun kita Bapak Ibu sekalian ingat, kalau seandainya kita dikatakan oleh orang haram sesuatu, karena Bapak Ibu sekalian haram itu hanya hak Allah, maka kalau ada orang menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu Bapak Ibu sekalian, maka kita harus tanya. Kalau menghalalkan sesuatu tak perlu dalil, karena pada prinsipnya semuanya halal. Ini air ini halal, apa dalilnya? Tak perlu pakai dalil. Kenapa? Pada prinsipnya halal. Kalau Bapak Ibu tanya, kenapa kamu minum air? Itu haram atau apa? Tidak. Al-aslu fil asya' al-ibaha. Segala sesuatu pada prinsipnya halal. Tapi kalau ada orang mengatakan, itu haram, tanya sama dia, mana ada dalilnya? Jadi kita kalau ada orang mengharamkan sesuatu, tanya dalilnya. Maka kita lihat dalilnya sahih, kemudian sharih enggak. Kalau tidak sanasnya sahih dan tidak sharih, maka katakan kepadanya, jangan kamu sembarang mengharamkan, karena kamu terancam oleh ayat-ayat yang mengancam orang-orang yang sembarang mengharamkan dan menghalalkan. Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah menghalal dan mengharamkan itu adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian di dalam menghalalkan dan mengharamkan. Salah seorang Bapak Ibu sekalian sahabat, pernah Bapak Ibu sekalian, dia bertanya kepada Rasulullah, namanya Adi bin Hatim. Jadi Adi bin Hatim ini Bapak Ibu sekalian pernah saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, bahwa beliau awalnya dia ini sebelum Islam dia orang-orang dekat dengan Nasrani. Lalu ketika turun ayat yang berbunyi ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Di ketika turun ayat ini, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan. Datang Adi bin Hatim, ya Rasulullah, saya lihat betul orang-orang Nasrani itu, mereka tidak ada menyembah rahib itu. Mereka tidak menyembah, tidak sujud mereka kepada pendeta-pendeta mereka itu. Jadi ketika Adi mendengar ayat ini, langsung dia melapor kepada Rasulullah, saya sendiri dekat dengan mereka ya Rasulullah, dan saya tahu sering masuk gereja mereka, tempat ibadah mereka. Saya tidak melihat mereka menyembah sujud kepada pendeta mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Betul, mereka tidak sujud kepada pendeta dan kepada rahib-rahibnya, namun pendeta dan rahib-rahib itu mereka telah mengharamkan apa yang halal untuk mereka, kemudian menghalalkan untuk mereka apa yang haram, lalu pengikut-pengikutnya mengikuti fatwa hal haram yang dipatwakan oleh rahib-rahib mereka. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah ibadah mereka kepada rahib-rahib itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah kepada kita, dihalal katanya, atau dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, padahal kita tahu itu adalah halal, itu haram menurut agama kita. Ada orang, itu haram ya, jangan kau minum-minum, kalau tidak nanti kamu saya ancam atau bagaimana. Sehingga dia tidak minum air itu. Kenapa? Haram menurut si anu. Lalu ditaatinya. Halal haram menurut itu orang. Saya katakan Bapak Ibu sekalian, apakah dia menganggap dia itu adalah Tuhan? Pasti dia tidak akan menganggap Tuhan. Tetapi berdasarkan ayat ini, kalau dia mematuhi yang halal kata orang tersebut, halal menurut dia sekalipun haram kata Allah, kemudian yang diharamkan oleh Allah dihalalkan oleh orang yang dipatuhinya itu, padahal itu adalah diharamkan oleh Allah, maka dengan begitu dia telah mengangkat orang itu menjadi Tuhannya. Itulah ayat ini.
Jadi Tuhan, orang mengangkat orang menjadi Tuhan, tidak mesti selalu dia harus sujud. Tidak harus selalu dia rukuk baru dia menganggap bahwa itu Tuhan. Semata-mata dia mengikuti halal dan haram menurut seseorang, tidak menurut Allah, berarti dia telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ada orang mempertuhankan hawa nafsu. Karena halal haram hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi di dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Apakah dia sembah hawa nafsu itu? Sujud dia kepada hawa nafsu? Tidak Bapak Ibu. Solat dia kepada hawa nafsu? Tidak. Tetapi apa yang halal menurut hawa nafsunya, halal menurut dia. Apa yang haram menurut hawa nafsunya, diharamkan. Berarti apa? Orang seperti ini telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah. Terus sebabnya mengikuti hawa nafsu ini berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Apalagi hawa nafsu itu menjadi kendaraan setan. Maka kita jangan memperturutkan hawa nafsu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu cepat-cepat kalau kita kadang-kadang memperturutkan hawa nafsu, maka orang bertakwa itu Pak, menurutkan hawa nafsu itu dalam kondisi pertama lupa, kadang-kadang lalai, ya, sehingga terjerumus kepada nafsu. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, gejolak jiwa yang tidak bisa lagi dia kuat untuk menahannya, tapi dia sudah berjuang sehingga terjerumus. Namun Bapak Ibu, cirinya orang tidak memperturutkan hawa nafsu itu, ketika dia sadar dia cepat-cepat tobat, dan ketika dia ingat Allah dia cepat-cepat istighfar dan bertobat. Maka walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Maka orang yang diampunkan oleh Allah itu siapa? Orang tidak keluar, yang tidak disebut Bapak Ibu sekalian menyembah selain Allah, apakah hawa nafsunya atau orang-orang. Kadang-kadang dia mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia sadar dan yakin bahwa apa yang dikerjakannya itu haram. Seperti ada orang berzina, ini mohon maaf, dia tahu berzina itu haram tapi dia lakukan juga. Tapi dia tahu, berarti Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini belum mempertuhankan hawa nafsu. Kenapa? Karena kalau dia sudah menganggap apa halal menurut hawa nafsunya, halal menurut dia, keyakinan dia, haram menurut hawa nafsunya, haram menurut dia, maka ini rokok ini juga berbahaya ini. Kalau seandainya sempat orang pecandu rokok itu menganggap rokok itu adalah hal yang baik, ini khawatir. Saya dulu ada almarhum Profesor Dr. Imaduddin namanya, dosen ITB dia kan, mungkin Bapak Ibu tahu, dia seorang dai juga. Tapi setiap ceramah dia tentang rokok terus. Dia bilang apa? Di Indonesia ini banyak penyembah rokok katanya. Kenapa rokok itu di atas segala-galanya katanya? Sehingga apa? Tapi itu kan berlebihan itu Bapak Ibu sekalian. Baru dia itu menyembah rokok, dia perturutkannya apabila dia menganggap bahwa Bapak Ibu sekalian, karena rokok juga Bapak Ibu dalam masalah halal haram kita tidak bisa memastikan ini haram apa. Tapi fatwa-fatwa ulama melihat kepada mudarat daripada rokok itu, berdasarkan mudarat yang dimunculkan oleh rokok itu, dan tapi tidak ada nas yang sahih, yang tegas rokok haram. Tetapi setelah melihat apa dampak akibat dari rokok yang merugikan, masuk dalam kaedah la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Di dalam rokok ada dua-dua ini, membahayakan diri, membahayakan orang lain. Maka kata ahli, ada namanya perokok pasif, berarti itu membahayakan orang lain. Wala dirar, begitulah seterusnya. Bapak Ibu sekalian, jadi kaidah kedua ini adalah hak Allah. Maka berdasarkan kaidah ini, para ulama berhati-hati Bapak Ibu sekalian mengatakan halal haram kalau betul-betul Bapak Ibu dalilnya tidak jelas dan tegas. Di dalam Al-Quran seperti surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allah adzina lakum am 'alallahi taftarun." Katakan, tidakkah kamu ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin, apakah kamu melihat
apa rezeki-rezeki yang telah Allah turunkan kepada kamu, lalu kamu jadikan haram dan halal sembarangan. Maka di sini Allah mengancam, kamu lihat apa yang telah diturunkan oleh Allah, rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Artinya apa? Semua yang Allah turunkan kepada kamu, semuanya itu rezeki yang halal bagi kamu. Maka jangan kamu sembarangan mengatakan haram atau halal. Dalam sebuah Bapak Ibu sekalian ada hadis yang mana Rasulullah sampaikan di dalam khutbahnya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa Allah berfirman bahwa seluruh kullu ma nahaltuhu abdan fahuwa halal. Apapun yang aku berikan, kata Allah, kepada hambaku, maka bagi dia adalah halal. Nah, ini juga menunjuk sebagai dasar pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu adalah halal. Dan di sini ayat ini mengancam orang-orang yang sembarang mengatakan haram. Qul Allah azina lakum. Katakan hai Muhammad kepada orang yang sembarang mengharamkan itu, apakah Allah yang telah mengizinkan atau mereka berbuat kebohongan atas nama Allah? Nah, ini ancaman. Di dalam surah Bapak Ibu sekalian An-Nahl ayat 116, Allah juga mengancam orang-orang yang lidahnya gampang mengharam-haramkan sesuatu, melarang-larang sesuatu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Jangan kamu mengatakan apa yang telah disifati, yang telah dikeluarkan oleh mulutmu, lidahmu, sebagai kebohongan. Ini halal, ini adalah haram. Yang mana kamu mengada-ngada atas Allah kebohongan. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada kebohongan atas nama Allah, mereka tidak akan pernah sukses dan tidak akan pernah bahagia. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat ini, karena ayat ini ancamannya keras sekali, maka para ulama Bapak Ibu sekalian hati-hati sekali menyebut ini halal, ini adalah haram. Kecuali Bapak Ibu mereka pastikan bahwa dalil-dalilnya betul-betul tegas dan betul-betul Bapak Ibu sekalian bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i meriwayatkan di dalam bukunya Al-Um daripada seorang ulama besar namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan, adraktu masyayikhana min ahlil ilmi yakrahunal futya. Saya menemui banyak sekali ulama-ulama besar yang mereka itu tidak kepengen di dalam fatwanya mengatakan hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram, kecuali betul-betul terdapat dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang mana tidak menerima penafsiran yang lain. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tegas ayatnya, kemudian dalam hadis Rasulullah sahih dan tegas, baru mereka berani mengatakan ini halal, ini haram. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam yang dinukil daripada Rabi' bin Khaisam, ini seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, iyyakum an yaqula ar-rajul, jauhi oleh seseorang mengatakan, hindari oleh kamu mengatakan innallaha ahalla hadza aw radiyahu, sesungguhnya Allah telah menghalalkan ini dan meridai ini. Allah akan mengatakan kepadanya, saya tak pernah menghalalkan dan saya tidak pernah meridainya. Atau dia mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan ini, lalu Allah mengatakan kadzabta, kamu telah berbohong, kata Allah, aku tak pernah mengharamkannya dan aku tidak pernah meridainya. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian menunjukkan supaya hati-hati kita mengatakan halal haram. Jadi apalagi kita ini orang-orang awam, tidak tahu dalil, tidak tahu Quran dan tidak tahu sunnah. Bapak Ibu tidak tahu menggali dalil, kemudian pernah dibaca atau pernah apa, maka Bapak Ibu kalau orang-orang awam ini jangan kata itu haram, itu halal, kecuali Bapak Ibu ya hal-hal yang diketahui dari agama secara umum. Artinya tidak perlu lagi orang seperti umpamanya daging babi. Ada orang Islam yang tidak tahu daging babi itu haram, maka di dalam buku Asbah wan Nazair, Imam Suyuti mengumpulkan sesuatu Bapak Ibu sekalian. Hal ini namanya minal ma'lum minad dini bid darurah, sesuatu yang tidak boleh
seseorang tidak tahu. Maka ada di situ kumpulan hukum yang seseorang tidak diberikan maaf kalau dia tidak tahu masalah itu. Jadi tidak ada kita itu punya alasan, tidak diterima alasan dari kita kalau kita tidak tahu tentang hukum itu. Umpamanya apa? Salat 5 waktu wajib. Ada orang Islam yang tidak tahu salat 5 waktu wajib. Umpamanya daging babi haram. Mungkinkah orang Islam dimaafkan? Kamu makan daging apa itu? Daging babi. Itu haram hukumnya. Haram? Daging babi haram. Kan tidak mungkin orang Islam tidak tahu daging babi haram. Bapak sekalian, ini perlu dikaji sebenarnya. Jadi Imam Suyuti mengumpulkan dalam satu pembahasannya perkara-perkara yang tidak boleh tidak diketahui oleh seorang muslim. Maka hal seperti ini biasanya qat'i namanya. Artinya sesuatu yang yakin. Apa saja perkara-perkara itu Bapak Ibu sekalian? Tapi semuanya perkara-perkara kalau dibacakan Bapak Ibu sudah mengetahui. Dan tidak mungkin ada seorang muslim tidak mengetahuinya. Maksudnya puasa Ramadan wajib. Itu kan perkara yang tidak boleh diketahui. Maksudnya berbakti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua itu hukumnya haram. Ada orang Bapak Ibu sekalian yang tidak tahu bahwa durhaka kepada orang tua itu adalah haram hukumnya. Jadi ada hal-hal yang Bapak Ibu sekalian kita tidak diterima, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengetahuinya. La yuqbalu minal uzur. Tidak bisa kita diterima uzur kita kalau kita bilang saya tidak tahu, itu tidak bisa itu. Bapak Ibu sekalian, maka di sini ancaman ya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang sembarang menghalalkan, sembarang mengharamkan. Apa yang mereka katakan Bapak Ibu kalau mereka Bapak Ibu sekalian tidak mengetahui dari dalil haram atau halal? Maka Bapak Ibu sekalian, itulah saya katakan tadi, mereka minimal mengatakan hadza makruh wa hadza la ba'sa bihi. Jadi kalau ada sesuatu itu haram tetapi mereka tidak pasti dalilnya oleh mereka, maka mereka minimal bilang makruh. Maka itulah saya katakan selalu dalam kepada mahasiswa yang mengutip daripada buku-buku para ulama. Ketika para ulama mengatakan akrahu hadza, itu bukan berarti selalu saya memakruhkan ini. Kadang-kadang itu bermakna haram, tetapi sang ulama ini dia berhati-hati, tak mau dia mengungkapkan kata haram karena takut. Padahal sebenarnya kalau kita nukil bahwa Sianu itu berfatwa haram, dia mengatakan akrahu haza, sekalipun dia sendiri dia tidak mau mengatakan itu haram karena hati-hatinya, tapi yang diinginkan sebenarnya haram. Cuma kena takut ancaman dari Allah dan juga ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga wa hadza la ba'sa bihi. Ini juga wa hadza la ba'sa bihi, ini sesuatu yang ini bagi menurut saya tidak ada masalah. Itu. Tapi dia tidak Bapak Ibu sekalian menghindar, mereka mengatakan ini halal, ini haram. Kenapa? Karena ini besar konsekuensinya. Ibnu Taimiyah Bapak Ibu sekalian mengatakan dalam sebuah komentarnya, apa dia katakan? Annas salaf lam yutlikul haram illa ala ma ulima tahrimuhu qat'an. Coba lihat bahwa ulama-ulama salaf itu tradisi mereka tidak mengungkapkan kata-kata haram sembarangan kecuali sesuatu yang betul-betul diketahui haramnya secara qat'i, secara yakin. Jadi kalau ada orang menisbatkan diri salafi atau ulama salaf tapi mulutnya selalu haram, bid'ah, itu bukan salafi itu Bapak Ibu sekalian. Karena kalau ulama-ulama salaf itu hati-hati. Apalagi ini berbicara atas nama Allah. Itu bukan manhaj salaf. Sekalipun dia mendakwa itu manhaj salaf. Sehingga kalau dia berbicara umpamanya orang bingung, agama ini sempit sekali. Coba apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau betul dia salaf, maka manhaj salaf itu dia hati-hati. Tak ada mereka sembarang mengungkapkan kata haram kecuali illa ma ulima tahrimuhu qat'an. Sesuatu yang diketahui haramnya secara qat'i baru dia mengatakan haram. Ini baru ijtihad dia aja. Baru kadang-kadang pemikiran dia saja, menurut dia saja langsung katakan haram. Tak segan-segan itu salaf itu.
Itu bukan manhaj salaf. Maka kalau kita melihat ini, begitu juga Bapak Ibu sekalian, seorang Imam Ahmad bin Hanbal, nukil dari beliau, kalau dia ditanya tentang satu perkara, dia menghindar, selalu mengatakan haram. Maka dia katakan apa? Akrahuhu, saya membencinya. Au la yu'jibuni, ini tidak saya sukai. La uhibbuhu, saya tidak mencintainya. La astahsinuhu, saya tidak anggap itu baik. Itu aja. Jadi tapi mengatakan haram itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita tanya orang yang sembarang haram ya, kalau tidak pasti. Nah, kalau kita pasti Bapak Ibu sekalian, kalau orang awam ini bagaimana? Harus menukil daripada ulama. Umpamanya apa? Bapak Ibu ada yang mempatwa, Ustaz Abdul Somad dalam fatwanya mengatakan nanti Ustaz Abdul Somad bertanggung jawab. Tapi Bapak Ibu pasti. Tapi jangan nanti dari kita nak tahu apa-apa, Quran juga tidak bisa baca, kadang-kadang tak bisa menterjemahkan, sunnah juga tidak terjemahkan, nanti kena dilihat kita rajin mengaji oleh orang, tanya orang, Pak apa hukumnya? Kena malu-malu pula kan, rajin mengaji tidak tahu pula. Dibilang orang bodoh. Bapak Ibu, biar dibilang orang bodoh. Maka Bapak Ibu sekalian, Imam Ahmad pernah datang kepada beliau, Bapak Ibu sekalian, beberapa orang rombongan dari Maroko, untuk ke Baghdad. Datang mereka jauh-jauh Bapak Ibu bertanya kepada beliau puluhan masalah. Yang dijawabnya cuma sedikit. Yang lainnya dia bilang wallahu alam, wallahu alam. Allah yang Maha tahu. Saya tidak tahu. Kami datang jauh-jauh, hai Imam, bertanya masalah, cuma yang kamu tahu cuma ini. Nanti orang bilang apa, kamu tidak tahu apa-apa. Apa dia bilang? Bilang sama orang-orang bahwa Imam Ahmad tidak tahu apa-apa. Begitu Bapak Ibu. Ada orang sekarang pengen melihat kenapanya dengan agama main-main. Kalau Bapak umpamanya dalam sisi teknik bangunan, Bapak melihat yang jago, anda apa-apa itu. Atau melihat yang jago dalam membuat apa gitu. Tapi kalau halal haram, itu wewenang Allah. Itu sangat-sangat berbahaya. Maka ini kepada kita yang mengaji Bapak Ibu. Jadi saya perlu Bapak Ibu sekalian, jangan kadang-kadang karena kita segan-segan, ini agama Bapak Ibu sekalian. Maka hati-hati kita, halal haram. Apalagi di zaman sekarang berfatwa susah sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang dalil itu menunjuk kepada Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau kita lihat dalil itu haram. Kalau kita lihat dalilnya. Tetapi apa? Nas dalil kadang-kadang Bapak Ibu sekalian tidak bisa serta-merta menjadi apa yang menjadi kesimpulan fatwa. Saya contohkan, karena saya contohkan selalu. Berapa banyak hal-hal yang secara dalil sebenarnya haram, tapi dalam fatwa saat itu tidak bisa dikatakan dia haram. Kenapa? Karena berseberangan Bapak Ibu, bertentangan dengan dalil yang lain. Ya, saya contoh Rasulullah. Pernah saya contohkan di sini, saya jelaskan. Rasulullah ada pernah duduk dengan para sahabat di masjid. Tiba-tiba masuk seorang badu, kencing dalam masjid Rasulullah SAW. Kencing dalam masjid Bapak Ibu, siapa yang tidak mengatakan haram? Dalam masjid dia kencing, Rasulullah lagi ada, duduk sahabat. Para sahabat Bapak Ibu berdiri memarahinya, ingin menggebukinnya, karena itu kan terlalu kurang ajar itu. Depan Rasulullah, dalam masjid Rasulullah lagi kencing dia. Siapa yang tidak? Kalau kita ini amar ma'ruf nahi munkar, langsung kita kejar itu orang. Itu habis, itu ludes itu orang, dipukulin. Sempat masuk masjid sini, kencing dia. Kira gimana? Berdiri sahabat semua, kata Rasulullah, "Ifu." Stop. Semua sahabat berdiri ketika itu menghentikannya. Berhenti, kata Rasulullah. Stop. Da'uhu, biarkan dia kencing. Rasulullah membiarkan kencing. Da'uhu. Apa kata Rasulullah yang mengajarkan sahabat kemuliaan masjid. Rasulullah membacakan ayat-ayat tentang kemuliaan masjid. Tapi dia sendiri mengatakan apa? Biarkan dia kencing. Apakah Rasulullah membiarkan yang haram? Di situ. Kenapa? Dalam hadis kenapa Rasulullah SAW ketika itu hentikan sahabat untuk melarangnya dan membiarkan dia selesai kencing? Masalahnya apa? Bertentangan dengan mudarat. Salah satu mudaratnya apa? Tadi kalau dia kencing, kalau sempat tadi dihalang dia kencing,
Pertama kencingnya satu tubuh cuma. Kalau sempat sedang kencing dia dikejar, lalu dia berlari dan sedang kencing, maka tadi satu tubuh sekarang akan menjadi masjid itu penuh dengan. Sempat dilarang Pak, kencing sambil berlari dia, kejar-kejar dalam masjid itu, kira gimana? La ilaha illallah. Kemudian kalau di situ dia kencing butuh cuma 1 ember air susah. Kalau sempat kencing semuanya, sungai membutuhkan untuk membersihkannya. Masya Allah, Rasulullah. Ya berfatwa ini Pak. Karena kan itu berfatwa kita, dalilnya haram, tapi kita lihat maka itu namanya maqasid syariah. Sebabnya salah satu hal yang kuat para ulama-ulama yang berfatwa sekarang maqasid syariah. Seorang dia melihat dalil saja Pak, kemudian tidak tahu maqasid. Kadang-kadang ada yang haram, tapi apa? Sementara karena ini memberi mudarat yang lebih besar, yang mana yang mudarat lebih besar ini juga dilarang oleh agama. Maka itu contoh corona ini kan begitu. Kenapa kita Bapak Ibu kalau ada orang melihat dalil saja, sholat Jumat wajib, iya kan? Tetapi di satu sisi kita juga disuruh menjaga diri. Maka berfatwa ini sulit, bukan segampang apa yang kita bayangkan. Kemudian juga apa? Kenapa Rasulullah SAW biarkan dia? Karena akan memberi mudarat kepada kesehatannya. Subhanallah, kencinglah itu orang pergi dia. Dia berdoa kepada Allah. Allahumma rahmi wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Apa kata beliau dalam doanya? Berbaju itu, ya Allah, sayangilah saya dan Muhammad saja. Yang lain itu hancurkan mereka semua. Habisi mereka itu semua. Rasulullah dekati dia, ini masjid, ini tempat sholat. Tidak pantas kau kencing di sini. Kita berzikir, ya Allah. Langsung dia doakan Rasulullah. Sebabnya akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membawa agama ini kepada umat dengan bijaksana. Sekarang Bapak Ibu ada orang kesan agama ini. Hati-hati. Ini adalah. Maka kalau orang awam yang tidak tahu sudah, kadang-kadang dia cuma rajin mengaji, kadang-kadang cuma rajin bersolban, rajin dia berkejoba. Setelah itu menganggap dia tahu semua. Astagfirullahaladzim. Bukan dia Bapak Ibu seperti agama, citra agama, tapi memperburuk citra agama. Termasuklah Bapak Ibu di dalam masalah fatwa-fatwa ini. Maka Ibnu Taimiyah menukil para ulama salaf tidak sembarangan mereka mengatakan hal haram. Hati-hati. Kecuali kapan mereka mengatakan haram? Ketika betul-betul diketahui haramnya itu dengan dalil yang pasti. Bapak Ibu sekalian, Imam Malik juga begitu. Imam Malik ketika datang kepada orang ditanya 40 masalah, yang dijawabnya Bapak Ibu sekalian kadang belasan masalah cuma. Lalu apa? Bagaimana yang lain? Allahu a'lam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Imam Malik itu pernah ditanya satu masalah, dia bilang apa? Nanti saya cari jawabannya. 20 tahun berikutnya datang lagi sama sebenarnya itu kepada dia. Imam, masih ingat kamu 20 tahun yang lalu saya pernah bertanya masalah ini dan kamu menanggungkan karena kamu tidak tahu jawabannya. Maka sekarang saya tanya lagi, apa dia bilang? 20 tahun saya mengkaji masalah ini sampai sekarang belum saya tahu jawabannya. Begitu saja. Nah, itu Imam Malik Pak, mustahil mutlak. Imam Ahmad juga begitu. Apa dia bilang? Jadi nanti kami pulang, kami bilang Imam Ahmad tak tahu apa-apa. Bilang sama masyarakatmu, Imam Ahmad tak tahu apa-apa. Karena daripada mereka terjerumus kepada kemarahan Allah, lebih baik mereka dibilang bodoh pertama. Sekarang gimana orang Bapak Ibu sekalian kita sekarang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang bilang bodoh, daripada kita terjerumus kepada marahnya Allah, ancaman Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan. Kita di sini Bapak Ibu salah satu pelajaran yang berharga dalam pagi ini Bapak Ibu sekalian yang perlu saya tekankan. Tolong Bapak Ibu jaga kita ya. Hati-hati kita mengatakan kata-kata haram. Bagi Bapak Ibu, kalau kita ini sifatnya orang awam mengaji dari ustaz baca buku, maka kalau seandainya apa? Kita tidak pernah kita mendengar ada ustaz yang memfatwa itu, yang mengatakan itu, atau tidak kita membaca buku dari buku ulama, maka Bapak Ibu bilang saja tidak tahu. Tidak tahu. Umpamanya,
supaya berani-berani kepada Allah. Guna saya mengaji supaya berani-berani kepada Rasulullah SAW. Itu tidak itu. Lebih baik Bapak Ibu sekalian kita dibilang bodoh oleh orang daripada memberanikan diri lancang terhadap hal-hal yang merupakan hak Allah semata. Jangankan Bapak Ibu sekalian kita, Rasulullah saja tidak diberikan hak mengharamkan. Rasulullah tugasnya hanya menyampaikan. Ulama hanya Bapak Ibu membahas, kemudian menentukan dan juga menjelaskan hukum Allah kepada kita, tetapi hak mengharamkan tidak ada hak mereka. Bapak Ibu sekalian, kita dapat sampaikan pada pagi hari ini di dalam masalah kaidah Bapak Ibu sekalian halal haram ini, yang mana Bapak Ibu sekalian kesimpulannya bahwa halal haram itu adalah merupakan hak Allah. Berarti Bapak Ibu, yang halal itu apa yang dihalalkan oleh Allah, dan yang haram itu adalah apa yang diharamkan Allah. Bapak Ibu sekalian, kemudian juga Bapak Ibu sekalian para ulama, mereka hati-hati sekali untuk mengatakan ini halal, ini haram, kecuali Bapak Ibu dalilnya betul-betul tegas dan betul-betul jelas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ulama-ulama saja begitu Bapak Ibu sekalian, maka bagaimana kita dengan orang-orang awam? Ulama saja Bapak Ibu sekalian, mereka hati-hati. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada dalil yang qat'i, para ulama Bapak Ibu, yang namanya ulama ya, mereka menghindar dengan mengatakan halal. Artinya kata halal, kata haram jangan jadikan ini bahasa Arab. Ini adalah bahasa yang berat sekali. Seperti seorang suami hati-hati mengatakan kepada istrinya kata-kata apa? Talak. Karena konsekuensinya. Karena kalau kamu sudah disebut talak, itu bisa konsekuensinya. Kalau hati-hati seorang suami mengatakan kata talak pada istrinya, apalagi kata haram, kata halal, karena itu wewenang Allah. Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu sekalian, konsekuensinya daripada kaidah itu juga bahwa sembarang menghalalkan, sembarang mengharamkan itu merupakan salah satu dosa besar. Dan insyaallah kaidah berikutnya adalah sembarang menghalalkan, sembarang mengharamkan itu adalah temannya rekannya dosa syirik. Ini dosa syirik dengan dosa sembarang menghalalkan itu seimbang. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita tahu sendiri dosa yang paling besar adalah dosa syirik, dan yang setara dengan dosa syirik itu sembarang menghalalkan, sembarang mengharamkan sesuatu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian itu bermanfaat, dan saya cukupkan di sini untuk melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdihi.